Oke, terima kasih. Ini menarik nih kalau saya ini mungkin akan berkontak lagi sama Dokter Hailul karena saya harus berguru banyak nih mengenai apa namanya dari aspek regulasinya ya karena tadi saya senang bahwa ada yang disepakati dan ada yang tidak disepakati kan itu berarti membuka kesempatan untuk didiskusikan lebih jauh lagi kan dan mungkin nanti kita difasilitasi oleh oleh Pak Mardhani dan kawan-kawan yang lain karena seperti tadi ditegaskan oleh Pak Hailul undang-undang itu mengatur yang membuatnya, tapi mengatur yang menjadi objeknya itu rakyat dan ini berarti persoalan serius untuk dibicarakan bersama rakyat. Nah tadi saya nggak mau berbantahan, tapi mengenai apa argumen bahwa yang dimaksud daerah itu termasuk rakyat segala macam, menurut saya itu bisa saja dari perspektif hukum gitu ya seperti itu. Tapi pertanyaannya tetap yang tersisa yang menurut saya kita bisa tetap sepakati ada pertanyaan deliberasi macam apa gitu karena tadi kan Pak Hailul menginformasikan itu sudah datang kok ke ke kampus ke perwakilan segala macam tapi mungkin kita harus lebih lebih punya kepekaan masa juga Pak ya gitu kepekaan era gitu di mana sekarang intelektual publik itu banyak sekali dan mungkin kampus tuh justru tertinggal gitu dari civil society yang lain gitu atau kadang-kadang kampus lebih maju, tapi itu nggak lagi seperti di tahun 60-an, 70-an di mana suara warga ya bisa dicari yang termajunya di kalangan intelektual. Nah, jadi saya pikir apapun itu ya mengenai istilah apakah sebetulnya di istilah daerah itu juga juga meliputi rakyat, tapi kita kayaknya punya kesepakatan bahwa bermusyawarah dengan siapa nih supaya supaya diskursus atau wacana tentang kota yang layak dihidupi ini menjadi imannya Jakarta gitu kalau boleh pakai istilah orang beriman gitu ya kan kan itu buk itu jadi apa jadi kebanggaannya gitu orang Jakarta adalah orang kayak orang Melbourne bangga karena dia adalah warga dari kota yang the most livable cities in the world gitu orang New York juga sangat arogan kan sangat sombong sangat bangga dengan ke New Yorkannya dia gitu dengan orang Paris seperti nah kalau kita apakah kita punya kesempatan sebetulnya sekarang dengan pembicaraan daerah khusus Jakarta terlepas kita mau setuju atau tidak setuju bahwa itu adalah bagian dari depolitisasi ibu kota gitu ya ibu kota tidak lagi menjadi kota yang politis menjadi kota yang lebih administratif seperti Denmark nah sehingga memberikan kesempatan Jakarta tumbuh menjadi kota ekonomi dan pertemuan pertemuan global tadi. Nah, tapi pertanyaan ekonomi dan pertemuan global yang macam apa yang kita yang jadi visi kita dan kalau kita nggak bercakap-cakap dengan sebanyak mungkin warga kota, maka biasnya juga sangat jangan jangan memengaruhi kan. Saya nggak yakin intelektual masih punya kepekaan warga Jakarta. Saya aja udah nggak tinggal di Jakarta gitu. Dan saya yakin banyak intelektual kecuali sanggup bayar apartemen udah tinggalnya udah di Depok, di ya profesor-profesor UI tinggal di Depok, di Ciputat, nggak yang nggak maka kepekaan melibatkan warga kota yang lebih luas, terutama generasi yang baru ini jadi mendesak menurut saya. Karena itu poin kedua saya adalah Undang-Undang DKJ ini sebenarnya memberi ruang untuk pembangunan visi kota Jakarta yang livable tadi Pak, yang tapi yang strategis dan berkelanjutan, sustainable livable cities. Kita nggak mau livable cities yang cuma jadi display di awal aja, tapi kemudian nggak bisa dipertahankan gitu. Itu dan itu udah jadi pertanyaan global gitu. Apakah pertumbuhan ekonomi dan lingkungan itu bisa saling berrelasi dengan baik? Karena kayaknya sekarang justru saling mengancam. Pertumbuhan ekonomi mengancam lingkungan, lingkungan itu bisa mengerem pertumbuhan ekonomi. Nah, sustainability dari livable cities itu mungkin yang jadi sesuatu yang harus diperjuangkan di Undang-Undang di RUU DKJ ini, walaupun mungkin waktunya makin mepet gitu ya. Jadi visi kota itu menurut saya hasil percakapan warga kota yang hidup. Saya iseng nih pakai jaketnya Persija Jakarta nih, bukan saya mau niru Bang KS Khalifah, saya sama sekali bukan pengurus Persija, bukan sama sekali. Tapi saya penggemar Jakarta Persija dari waktu saya kecil karena saya masih berkesempatan tinggal di rumah kantor orang tua saya di daerah Gondang Dia, itu dekat dengan Stadion Menteng. Ada pengalaman jadi warga kota gitu, pergi ke stadion, nonton pertunjukan seni, pergi ke taman itu makin sulit sekarang. Ha- Makin sulit dan Martin bisa tapi harus keluar uang yang besar, harus keluar dan itu memicu rentetan lagi apa praktek unlivable orang generasi muda terjerat pinjol
ter terprovokasi dengan apa kesehatan mental terganggu karena ada perlombaan gaya hidup yang artifisial yang ya kelihatannya kota tapi itu bukan sebetulnya bukan pengalaman yang livable tapi yang nggak sustainable menurut saya dan yang membahayakan dalam jangka panjang. Jadi visi kota ini harusnya disegerakan, terutama seruan saya nggak bisa cuma kepada pembuat undang-undang dan para penasehatnya, tapi justru kepada partai-partai urban dan partai suburban tadi. Bangun dan segeralah nih melihat ada satu wilayah pertarungan yang serius, yaitu mewujudkan apa Jakarta yang sustainable livable cities di saat kalau ibaratnya rumah ini kan rumahnya lagi diangkat nih fondasinya, lagi dibangun di IKN di Nusantara. Nah, di saat lagi renovasi ada kesempatan kan untuk memperbaiki yang jelek-jelek yang sekarang ada. Nah, itu saya khawatir biasanya nggak dimanfaatkan juga oleh oleh partai-partai urban dan suburban karena mungkin karena nggak ada programnya atau yang kedua karena selalu terseret ke pertarungan politik elit. Yang ketiga, sebetulnya rangkuman dari undang-undang dan visi kota tadi, saya sih closing statement saya, harapan saya adalah daerah khusus Jakarta ke depannya adalah eh, kota yang layak dihidupi, livable cities yang berkelanjutan. Dan itu hanya mungkin diwujudkan bukan lewat satu rancangan undang-undang yang didesain secara administratif baik, tapi lewat peran partisipatif dan kualitas demokrasi warga bersama negara yang maju. Itu saya kira closing statement dari saya kembalikan kepada Haldi.